Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, para asatiz, para guru, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah majelis ilmu yang kami muliakan. Alhamdulillah pagi hari ini dengan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman wal Islam, Allah kumpulkan kita di Masjid Al-Mubarakah dalam rangka kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan senantiasa Allah tambahkan nikmat kita, Allah jadikan kita hamba yang selalu bersyukur, Allah bimbing hidup kita dengan hidayah dan taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pengajian kita masih tentang sunnah-sunnah hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu aidan at-ta'awudzu liqaulihi ta'ala fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Wa yustahabu, dan disunahkan aidon pula at-ta'awudzu, membaca ta'awudz. Jadi setelah membaca doa iftitah kemarin, disunahkan pula sebelum membaca bismillah, yaitu membaca ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah. Dasar dalilnya liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, fa idza qara'tal qur'ana, maka apabila engkau membaca Al-Qur'an, fasta'idz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah, minasyaitonir rajimi, daripada setan yang dilaknat oleh Allah. Ai maknanya idza aradtal qiraata, apabila engkau ingin membaca daripada Al-Qur'an. Jadi disunnahkan untuk membaca ta'awudz. Wa an Jubair ibni Mut'im radhiyallahu anhu, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena, di mana kebiasaan Rasul, idzabtatahas salata, apabila beliau membuka atau memulai salat, qala, beliau membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila salasan, sampai 3 kali. Jadi kalau istilah kita, setelah Rasulullah melaksanakan takbiratul ihram, Rasulullah membaca doa iftitah. Setelah beliau membaca doa iftitah, Rasulullah langsung baca Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nakhfihi wa nafathihi. Artinya membaca ta'awudz. Boleh membaca ta'awudznya dengan kalimat ini. Jadi kalimat ta'awudz atau bentuk kalimat ta'awudz, kalau yang kita biasa baca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan begitu. Tapi boleh ya dirubah, atau boleh kita ngambil kalimat bentuknya kayak yang dibaca di dalam hadis ini. Allahumma inni, ya Allah, inni sesungguhnya saya, a'udzubika, berlindung kepadamu ya Allah, minasyaiton, daripada syaitan ar-rajim, ya, yang dilana min hamzihi, dari bisikannya, wa nakhfihi, tiupannya, wa nafathihi, semburannya. Kadang-kadang yang namanya setan godain kita gitu. Dari bisikan, dari tiupan. Bisik, tiup, jadi ngantuk aja bawaannya. Iya Pak ya? Iya. Nggak ngapa-ngapain. Kalau selesai ngaji sih, seger lagi udah. Kalau ngaji ngantuk, lagi sholat ngantuk. Wa nafathihi, semburannya, disembur. Lama-lama tidur udah. Ya. Itu diantaranya. Boleh kalimat, apa istilahnya, ta'awudznya dibaca seperti ini, boleh. Cuman kita nih jarang baca yang begini nih. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Wa qala al-Hakim, Imam Hakim berkata sahihul isnad. Isnadnya atau sanadnya ini hadis adalah sahih.
Wa hamzuhu, adapun kalimat hamzuh itu huwa ialah al-junun. Ya. Wa hamzuhu, adapun kalimat yang dikatakan tadi ini min hamzihi, yaitu al-jununu, menyuruh orang jadi gila. Karena dibisikkan oleh setan, maka nanti seorang itu seakan-akan menjadi kayak orang gila. Kenapa? Apa yang dia dengar, apa yang diucapkan oleh orang lain nggak kedengeran dengan kupingnya. Seakan-akan orang itu dikatakan seperti orang gila. Yang kedua, wa nahfuhu. Makna nahfuhu tadi itu adalah tiupan. Maknanya sini apa? Al-kibru. Orang menjadi sombong. Masya Allah ya. Wa nafsuhu. Maknanya nafsu ada asyi'ru. Dengan kata-kata syair. Syair itu kalimat-kalimat kayak lagu begitu. Nah inilah makna daripada kalimat yang tadi. Wa kadza, demikian juga warada tafsiruhu, terdapat di dalam tafsirnya fil hadisi, di dalam hadis tersebut. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa tahsulul isti'azatu, dan dikatakan dapat kesunahan membaca ta'awudz bikulli lafzin, setiap lafaz yang bagaimana aja bentuknya. Tapi dengan syarat yashtamilu alaiha, yang mengandung makna ta'awudz. Jadi mau ta'awudz bagaimana aja boleh. Ada lagi orang baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma. Ya silakan, yang penting ada kalimat ta'awudznya dari godaan setan. Bukan berlindung dari musibah, bala dan lain sebagainya, bukan. Kalau kita mau baca ta'awuz di dalam membaca surah, disunahkan dengan dalam bentuk kalimat lafadznya kayak gimana aja. Yang penting mengandung makna berlindung dari godaan setan. Mau apa aja bentuknya, terserah. Ya, itu kata Imam Syafi'i seperti itu. Mau bentuk kalimatnya. Tapi wal ahabbu, yang paling disunahkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang kita baca. Ya, makanya ya maaf, ulama-ulama kita udah mencari sesuatu yang paling sempurna daripada ibadah kita, baik bacaan, gerakan dan lain-lain sebagainya. Cuma kadang-kadang kita banyak yang ngelewatin. Ya, jadi paling baik kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wakila, ada satu pendapat yang mengatakan boleh juga a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ini juga ada nih sebagian orang-orang kita yang baca kayak gini. Boleh nggak apa-apa. Ya, jangan dibilang pahamnya lain, alirannya lain. Disunahkan memang membaca kalimat ta'awudz dalam bentuk apapun. Ya. Jadi jangan disalahin, yang penting orang baca ta'awudznya berlindung kepada Allah dari godaan setan. Bentuk kalimatnya kayak gimana terserah buat dia. Wa yustahabu, dan disunahkan at-ta'awudzu, membaca kalimat ta'awudz likulli raqatin, setiap rakaat. Jadi rakaat pertama sebelum baca bismillah untuk Fatihah ta'awudz. Nanti rakaat kedua setelah sebelum baca bismillah baca ta'awudz. Nggak tahu di sini ada nggak? Ya. Nanti begini jamaah. Kayaknya di sini nggak ada nih. Ya. Di kitab fikih yang lebih luas nanti di Fathul Mu'in itu ada. Kesunahan baca ta'awudz itu jadi hilang manakala udah keburu baca bismillah. Walaupun baru bismillah, boleh kita balik lagi baca ta'awudz, sunahnya hilang. Ya. Jadi boleh disunahkan membaca ta'awudz manakala sebelum kita memulai baca bismillah. Jadi kalau kita kadang-kadang kan karena nggak kebiasaan, kita kelupaan. Udah baca doa iftitah langsung bismillah. Ulang lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dapat sunahnya? Tidak. Kenapa? Karena kayak begini juga, kayak kita membaca doa iftitah. Disunahkan baca doa iftitah kalau belum baca bismillah. Kalau udah baca bismillah, hilang kesunahan baca doa iftitah. Kenapa? Karena kita udah masuk kepada rukun yang berikutnya daripada itu sholat. Nah begitu juga sunnah membaca ta'awudz manakala sebelum membaca bismillah.
Kalau walaupun cuma baru bismillah doang, bismillah sunnahnya hilang. Langsung aja udah lanjutin. Jangan kembali lagi kepada ta'awudznya, membaca a'udzubillahnya itu. Kenapa? Karena udah kelewatan. Di sini dikatakan sunnah likulli raqatin, setiap rakaat. Alasannya kenapa? Liwuqu'il fasli bainal qira'ataini, karena terjadi pemisah ya, bainal qira'ataini, antara Fatihah yang pertama dengan Fatihah yang kedua pada rakaat yang kedua. Fatihah pertama pada rakaat pertama dipisah dengan Fatihah pada rakaat yang kedua. Maka dengan alasan demikian kata Imam Syafi'i, sunnah membaca ta'awudz setiap rakaat. Ya. Birruku'i, dipisah dengan sebab ruku, wa ghairihi, dan gerakan-gerakan yang lainnya, ada i'tidal, ada sujud kejauhan, maka boleh disunahkan. Wakila, ada satu pendapat yang mengatakan ya, yuhtassu, dikhususkan membaca ta'awudz birraqatil ula, pada rakaat pertama doang. Ada satu pendapat demikian. Tapi boleh nggak setiap rakaat kayak apa tadi subuh rakaat pertama kita baca, rakaat kedua kita baca, isya begitu juga dan lain sebagainya. Memang sunnahnya demikian. Walaupun ada pendapat yang mengatakan rakaat pertama aja yang dikhususkan membaca ta'awudz. Tapi itu pendapat yang lemah. Itu diantaranya. Ya, disunahkan untuk membaca ta'awudz sebelum membaca bismillah. Karena kalau bismillah itu bukan lagi sunnah. Itu termasuk apa? Rukun daripada rukun sholat. Ya, setelah takbiratul ihram, rukun yang kedua adalah membaca Fatihah. Itu rukun. Termasuk di antara Fatihah apa? Bismillah, itu bagian daripada surah di dalam Al-Fatihah. Maka wajib membacanya seperti itu. Udah kita bahas sebelumnya tentang rukun-rukun sholat. Qala, berikutnya lagi, termasuk sunnah hayat. Ini termasuk sunnah hayat jamaah. Karena sunnah itu ada dua, ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Ini sunnah hayat yang kita baca. Apa bedanya? Sunnah hayat adalah sunnah yang manakala kita tinggalkan tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Beda dengan sunnah ab'ad. Kalau kita tinggalkan disunahkan sujud sahwi sebelum salam. Setelah tahiyat sebelum salam disunahkan membaca apa tadi? Doa sujud sahwi. Kalau sunnah hayat yang kita baca enggak perlu. Qala, berikutnya lagi, wal jahru fi maudhi'ih, membaca kencang pada waktu kencang. Mana? Maghrib, isya, subuh, itu sunahkan baca kencang. Wal israru fi maudhi'ih, membaca pelan pada waktunya. Zuhur, asar, rakaat ketiga, keempat pada waktu isya, pada rakaat ketiga pada waktu sholat maghrib, bacanya pelan. Tapi yang dikatakan isror pelan itu kalau memang begini jamaah. Karena ada yang namanya di dalam rukun sholat itu kan dibagi tiga. Ada rukun kauli, ada rukun fi'li, ada rukun kolbi. Di dalam rukun sholat yang 17 itu dibagi tiga. Ada rukun kauli, ucapan, rukun fi'li, perbuatan, ada rukun kolbi, hati. Rukun kolbi cuma satu, yaitu apa? Niat. Ya, usolli fardhol maghribi, usolli fardhol isya, itu namanya rukun kolbi, itu niat. Cukup niat di dalam sholat atau niat-niat yang lain itu ada di dalam hati. Walaupun mulutnya enggak mengatakan usolli, tapi hatinya ngucapin usolli. Itu rukun kauli. Rukun kolbi. Rukun kauli yang kedua, rukun kauli itu ada 5. Takbiratul ihram, Fatihah, terus tahiyat, selawat kepada Nabi, salam. Ada 5 rukun kauli. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir. Ya, yang saya maksud ini tahiyat, bacaan tahiyatnya, at-tahiyatul mubarakatusnya itu. Yang keempat adalah membaca salawat kepada Nabi, yang kelima ngucapin salamnya. Itu yang disebut dengan rukun kauli. Nah, maksud saya begini, rukun kauli di dalam syaratnya itu harus ayyasma'a nafsah. Dia harus mendengar dari apa yang dia baca sendiri. Kita baca takbiratul ihram,
ngucapin Allahu Akbar. Sekedar kita baca, sekedar kita dengar. Beda dengan imam. Kalau imam memang harus kencang. Supaya apa? Makmumnya kedengaran. Kalau kita, Allahu Akbar. Baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengar sendiri. Gimana kalau orang membaca rukun kauli tapi dalam hati? Takbiratul ihram, baca cuma dalam hati. Enggak sah. Salatnya tidak sah. Atau baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, tapi dalam hati. Enggak sah. Kenapa? Karena dia laksanakan rukun di dalam sholat tapi tidak memenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Ayas ma'an nafsah. Beda dengan ini maksud saya nanti ini jamaah. Orang dibaca isror, baca pelan, fi maudhi'i, kayak kita sholat zohor, maghrib, zohor. Itu kan asar, bacanya pelan. Apakah dikatakan pelan itu cukup dalam hati? Enggak. Kalau termasuk daripada rukun kauli. Minimal apa? Bakmbik. Mulut kita, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Jangan diem aja. Baca enggak? Baca dalam hati. Sah. Kan pelan zohor. Bakmbik minimal, bakmbik. Umat kamit apa bakmbik istilahnya? Hah? Umat kamit. Mulutnya goyangin. Kalau orang diem aja, berarti bacanya di mana? Dengar gak kira-kira? Orang lain emang nggak dengar, apalagi dia. Ada orang ngomong, nih orang sholatnya cakep, nggak kayak sebelah gue, kenapa? Knalpotnya racing. Kok racing? Suaranya kencang banget. Oh. Emang bagusnya kayak begitu, memang yang disunahkannya seperti itu. Dianjurkannya memenuhi daripada syarat-syaratnya. Itu maksud saya begitu jamaah. Al-isror dibaca pelan, fi maudhi'i, ya pelan. Kapan? Zohor asar memang pelan, rakaat ketiga keempat bacanya pelan, tapi bukan di dalam hati baca pelannya. Harus sesuai dengan aturan, kecuali kayak kita baca surah, setelah Fatihah kita baca surah, itu kan perkara sunnah. Kalau pengen dapat juga ya harus dikencengin seperti itu. Wa ta'min, begitu juga disunahkan baca amin, sunnah. Bagaimana kalau orang waladdallin, ini dia ngerjain sholatnya cuma yang wajib doang nih, kagak baca surah lagi. Waladdallin, Allahu Akbar. Sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Pak, Bu, sah nggak Bu? Sah. Kan nggak baca amin. Amin itu bagian dari Fatihah. Enggak, aminnya sunnah. Ya. Waladdallin, buru-buru langsung aja Allah, nggak baca surah lagi, boro-boro surah, amin aja kagak, Allahu Akbar, langsung dia ruku. Boleh? Sah? Sah nggak apa-apa. Orang itu perkara sunnah. Sujud sahwi enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia sunnah hayat. Begitu maksudnya. Ya, jangan jadi salahin. Al-jahru fil qiraati, yang dibaca jahar pada waktu bacaan kapan? Fi subhi, pada salat subuh. Wal ulayaini, 2 rakaat pertama, minal maghribi wal isya, pada waktu salat maghrib dan salat isya. Mustahabun, disunahkan, lil imami, buat seorang imam. Bil ijma'i, menurut ijma' daripada para ulama. Al mustafadi, yang diambil manfaat, min nakli, yang dinukil, al khalafi, daripada ulama-ulama khalaf, anis salafi, daripada ulama-ulama salaf. Ulama-ulama khalaf yang sekarang, salaf itu ulama-ulama terdahulu. Diambil pendapat dari ulama yang dahulu, dari ulama yang sekarang. Ulama sekarang mengambil dari pendapat ulama-ulama yang terdahulu. Itu sunnah orang imam baca kencang. Nah kalau kita sholat sendiri, sunnah juga baca kencang. Umpama kita nih nggak lagi berjamaah, kita lagi sholat sendiri di rumah, boleh nggak kita baca habis takbiratul ihram kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kencengin dikit gitu, daripada kita biasa cuman baca pelan kedengaran kita sendiri, kita kencengin dikit. Bismillahirrahmanirrahim, boleh silakan, tapi jangan sekencang imam. Apalagi pakai speaker, sholat di rumah, orang bingung, ini mau sholat mana lagi baru nih, ya, tuh. Ya, karena sekarang banyak banget masjid-masjid baru. Ya, kenapa? Karena masjid pada banyak ditutupin juga gara-gara pandemi. Tuh hadirin, ya. Itu diantaranya, boleh imam, ya boleh. Wa amal munfaridu, ini dia. Adapun orang yang sholat sendiri,
Fayustahabbu lahu aidon. Disunahkan pula buat dia membaca daripada yang kencang. Pada yang tadi disebutin. Boleh sunah. Li'annahu, karena sesungguhnya itu orang yang sholat sendiri ghairu ma'murin. Ma'murin ya? Bukan makmumin itu. Li'annahu ghairu ma'murin. Tidaklah diperintahkan bil insoti, untuk mendengarkan bacaan. Kalau kita sholat sendiri nggak disunahkan untuk mendengarkan bacaan, kecuali makmum. Makmum memang disunahkan mendengarkan bacaan daripada itu imam. Makanya bacanya pelan. Tatkala imam baca surah, kita makmum baca Fatihah pelan-pelan aja, jangan kencang. Imam baca kayak ini, kita baca di masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sono baca baru mulai. Sono udah lewatan. Ini ribut masjid. Ya, kalau sholat sendiri silakan, karena kita tidak disunahkan atau dianjurkan, diperintahkan untuk mendengarkan daripada bacanya imam. Fa'ashbahal imamu, maka orang sholat sendiri bagaikan imam. Diserupai hukumnya seperti imam, maka bacanya kencang. Begitu hadirin ya. Wa yusannul jahru bil basmalati, dan disunahkan membaca kencang pada waktu basmalah. Baca bismillahnya juga kencang juga. Ya, jadi hukumnya cuma sunnah. Membaca bismillahnya kencang. Makanya kalau kayak di Mekah, baca bismillah enggak? Madinah, Masjid Nabawi, baca bismillah enggak? Baca cuma pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Baru alhamdulillahnya dikencengin. Ya, ini orang kita ngerti kagak apa kagak enggak baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Mekah, Madinah enggak pakai bismillah, ngikutin. Ya, coba lo belakang sholat di belakang imam. Imam yang di Madinah atau imam yang di Masjidil Haram. Belakang sekali-kali sholat dengerin. Baca enggak bismillah? Baca. Pernah belum sholat di belakang imam? Ustadz Nalim imamnya, bukan. Kalau Ustadz Nalim sering gitu ya. Imam Mekah, Madinah, sana sekali-kali coba dah. Baca bismillah cuma pelan bacanya. Bismillahirrahmanirrahim, baru yang kencangnya. Yang orang kita mencop ikut-ikutan aja, apa-apaan diikutin. Ya nggak tahu gimana-gimananya. Jadi disunahkan baca pelan, disunahkan baca kencang. Makanya kalau kita nanti ada imam kita di sini baca bismillahnya pelan, jangan langsung disalahin aja, dengerin, baca nggak dia? Kalau baca, ya sah bacaan Fatihahnya. Kenapa? Karena itu termasuk bagian daripada surah Al-Fatihah. Begitu aja. Ya. Fima yazharu fih, dari sesuatu rokaat yang dibaca kenceng. Ya. Fima, dari sesuatu rokaat yazharu yang dibaca kenceng fihi, pada rokaat tersebut. Walaupun dibaca kenceng disunahkan juga. Li'annahu, karena sesungguhnya soha, dianggap soheh, min riwayatin aliyin, dari riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, wa ibni Abbas, wa ibni Umar, wa Abi Hurairah, wa Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in, anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yazharu, di mana Rasulullah membaca kencang, biha, dengan baca bismillah, fil hadirati, pada waktu salat, pada waktu bukan qadha, salat hadirah. Bukan pada waktu sholat kodok, dibaca kencang. Nah, ini ada masalah jamaah. Ini yang sering jamaah nanya nih. Gimana kalau kita pernah punya ninggalin sholat maghrib. Artinya kita punya kodok maghrib. Bacanya kencang sampai pelan. Kan begitu ya. Atau kita pernah ninggalin sholat zohor. Nanti kodoknya pelan sampai kencang. Di sini jawabannya nih ada nih. Palau sholla, kalau seandainya orang sholat faitatan, sholat yang tertinggal, kodok berarti ya. Fa'in kodok faitatan, apabila dia mengkodok sholat yang tertinggal al-laila, yaitu faitatal laili bacanya. Fa'in kodok faitatal laili, apabila dia mengkodok sholat yang tertinggal pada malam hari, bil laili, kodoknya malam juga. Maksudnya begini, kita ninggalin sholat maghrib, kodoknya kapan? Maghrib juga. Maka disunahkan jahrun, dibaca kencang. Paham Pak ya maksudnya? Kita ninggalin sholat maghrib termasuk sholat apa? Jahar. Kita kodoknya di malam hari juga, bacanya kencang.
Yes, yang disunahkan buat kencengnya itu tadi. Wa in qadha faitatan nahari bin nahari. Apabila kita mengkodok sholat yang tertinggal dari sholat siang, bin nahari, ngodoknya juga pada siang hari. Zohor, kita pernah ninggalin sholat zohor, kita kodoknya pada waktu zohor. Ya, bacanya gimana? Ya, asarrun, bacanya pelan, jangan kencang. Tapi wa in qadha faitatan nahari bil laili, apabila kita mengkodok sholat yang tertinggal sholat siang, kita pengen sholat zohor, tapi kodoknya bil laili pada waktu malam, boleh nggak? Kodok zohor habis isya, boleh nggak? Pak, Bu, boleh nggak? Boleh, namanya kodok kapan aja, ya. Awil bil aksi, atau sebaliknya, sholat kita kodok sholat isya, ngerjainnya pada waktu maghrib umpama, boleh ya? Boleh. Ini bagaimana bacanya? Fal aujuh, menurut pendapat yang paling dikuatkan, al asoh, menurut pendapat yang paling soheh, annal i'tibaro, sesungguhnya yang menjadi ibarat ukuran, biwaktil kodok, pada waktu dia mengkodok. Berarti kalau sholat zohor kan harusnya pelan, kodoknya malam, bacanya pelan kencang, kencang. Sholat maghrib harus bacanya kencang, karena dia mengkodoknya pada waktu zohor, bacanya pelan. Dikatakan fal aujuh wal asoh annal i'tibar biwaktil kodok, pada waktu dia mengkodoknya. Kapan dia ngelaksanainnya? Oh, malam, walaupun sholat zohor kencang. Yang dikodoknya walaupun zohor yang dikodokin, bacanya kencang, begitu. Fayasirru, maka dibaca pelan, fil isya'i, pada waktu sholat isya, naharon, kalau dikodoknya pada waktu siang hari. Kayak begini nih, habis habis sholat subuh siang masuk atau habis selesai sholat duha, ngapain nih ya? Ngapain nih? Gue kodok lah sholat isya, sholat pelan tapi bacanya, jangan kenceng kayak kita sholat di malam hari. Wa yajharu fi zuhri, dan dibaca kenceng pada waktu mengkodak sholat zuhur, lailan, yang dilaksanakannya pada malam hari. Itu demikian. Artinya apa? Ini sesuatu yang memang dianjurkan seperti itu, hadirin. Jadi sesuai dengan aturan, ya. Jangan kita ngikutin sesuatu yang kita mau sendiri, tapi jangan seperti itu. Nah, ini jamaah, ya. Artinya apa? Sesuatu ibadah memang ada aturan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan semau kita. Termasuk kita mau kurban nih besok kan. Apalagi kita yang enggak, ya mohon maaf, kadang-kadang ada orang dengan alasan, ya Ustadz lagi pandemi, udah setahun lebih ngorban. Tetap yang namanya satu kesunahan tetap dianjurkan. Kalau kita lihat begini jamaah, ya, kemarin saya khutbah Jumat, saya sampaikan juga dalam khutbah Jumat saya bilang begini, bahwa kalau kita lihat kronologis istilahnya, kejadiannya tuh urutan kejadian, pada akhirnya Nabi Ibrahim kenapa dia disuruh? Ia diperintahkan oleh Allah buat menyembelih daripada anak putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kalau kita lihat kronologis juga dari awal. Itu yang namanya Nabi Ibrahim, lihat perjalanannya. Dia punya bapak, ngapain? Nabi Ibrahim tuh dia punya bapak, tukang apaan? Tukang bikin berhala, patung. Bukan hanya dia kafir doang, Nabi Ibrahim, tapi juga bikin patung. Ini tantangannya Nabi Ibrahim. Bapaknya sendiri yang kafir, bapaknya sendiri yang bikin patung. Nggak cukup di situ tantangannya. Kedua, kesini terus turun, ditantang oleh pemimpinnya yang kafir. Diapain? Diancam Nabi Ibrahim. Dalam dakwahnya Nabi Ibrahim diancam, diapain? Dilempar ke ke api yang besar. Apakah berhenti dakwahnya Nabi Ibrahim pada waktu bapaknya jadi kafir? Enggak. Apakah berhenti Nabi Ibrahim berdakwah pada waktu dia diancam bakal dilempar di api besar, akan dibunuh oleh
apa namanya Raja Namrus pada saat itu untuk membakarnya. Apakah berhenti Nabi Ibrahim? Tidak. Dia istiqomah terus dia dalam dakwahnya. Ya, kemarin saya khutbah saya samping larinya ke sono ke sini, kalau dia paham larinya ke sono ke sini maksud saya tuh. Yang kedua, selesai ada lagi ujiannya. Apaan? Disuruh oleh Allah. Intinya di mana? Intinya adalah di kurban. Dia pengen banget punya anak. Itu kan ujian. Pengen banget punya anak. Enggak punya anak, itu ujian lagi. Setelah dia punya anak, ujian terakhir apa? Ujian terakhirnya adalah kurban. Ini bisa dilalui. Terakhir nih, bisa nggak dilalui? Kayak kita begitu juga jamaah. Ujian kita banyak banget nih. Jangan alasan pandemi kita akhirnya tidak mau korban. Ini ujian terakhir di sini. Kenapa? Karena kata Nabi, ujian umatku adalah harta. Ujian umatku adalah harta. Ujian kita nih semua harta jamaah. Kenapa? Innahu lihubbil khairi lasyadid. Karena kita cinta banget ame duit kita. Betul lagi kira? Pak, Bu, lebih cinta mana? Kita sama anak kita. Duit. Mohon maaf. Ya itu yang terjadi. Kita lebih sayang. Itu dalilnya dalam Al-Quran. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kita lebih sayang kepada duit kita, harta kita. Maka di sini ujiannya nih. Ujian kita banyak banget nih. Betul apa enggak? Iya jamaah, ujian kita banyak nih macam-macam. Di akhirnya mana? Duit harta. Berani enggak? Berapa duit tadi? Senalip? 3.750.000. Ujian kita di 3.750.000. Kalau mampu nih, naik derajat kita. Kan begitu. Nabi Ibrahim ya, sampai punya julukan. Apa julukannya Nabi Ibrahim? Kalau Nabi Muhammad kan julukannya apa? Habibullah. Kalau Nabi Musa Kalamullah. Betul ya? Nabi Ibrahim Khalilullah. Sama juga kekasihnya Khalilullah. Bagaimana bisa naik derajat Khalilullah di sisi Allah? Karena ini ujian-ujian yang terakhir, ujian yang paling berat, yaitu apa? Ujian menyembelih putranya sendiri. Maka naik derajatnya menjadi Khalilullah. Ya, Nabi Musa begitu juga, Nabi kita Muhammad begitu. Nah, kalau kita pengen menjadi Khalilullah, menjadi kekasihnya Allah, urutin nih musibah, bala, macam-macam yang kita laluin setahun ke belakang nih, banyak gak? Mampu gak nih ujian terakhir? 3.750.000. Kalau mampu, naik derajat kita menjadi Khalilullah. Kenapa? Karena orang yang disayang kayak kita. Maka kalau kita ngaku cinta kepada Allah, makanya kita sering, tadi kita baca tuh. Ya, wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi. Mana kalimat qad radina billahi robbanya? Kita ngaku ridho Allah itu sebagai Tuhan kita. Mana buktinya? Besok tuh 3.750.000 buktinya kita ridho kepada Allah. Kalau sayang sih Pak lumayan DP motor. Walaupun bulan besok ditarik. Kan begitu ya. Tapi itulah yang dimaksud dengan qadrodinanya di situ di mana. Kenapa? Karena pengorbanan kita buat agama ya nggak kayak kita punya imam besar ya, begitu hebatnya dia ditantang sebegitu hebatnya tapi nggak ada gentar-gentarnya, malah dia ditantang semuanya oleh beliau. Kalau kita nggak bisa kayak begitu, belum berani. Tapi minimal pengorbanan kita besok dengan 3.750.000 itu bukti kalau kita pengen naik derajat menjadi Khalilullah. Insya Allah. Betul Pak? Siap nggak? Sekarang yang paling penting apa? Niat dulu. Niat saya pengen berkurban. Punya duitnya belum kayak apa, yang penting niat. Daripada orang punya duit kagak niat nggak bakal korban. Kita nggak punya duit sekarang. Niat aja, insya Allah Allah kasih rezekinya, nanti ada duitnya. Betul apa enggak? Lah iya. Tapi kalau nggak ada niat, duitnya ada aja di kagak mau, apalagi kagak ada duitnya. Makanya saya mengajak semua jamaah, mari sama-sama kita berkorban. Ya, niat kurban, insya Allah. Cukup ya sampai sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan taufiknya oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jauhkan daripada musibah, bala, penyakit, fitnah, termasuk virus yang ada. Mudah-mudahan dijauhkan dari kita semua. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita keluasan rezeki
sehingga kita bisa berkurban tahun ini. Dan mudah-mudahan keluarga kita, jamaah kita yang pada kurang sehat, yang pada sakit tadi sebutin, mudah-mudahan semua mereka diangkat penyakitnya, disehatin badannya, sehingga mereka bisa melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Dan kita doakan pula orang-orang tua kita, guru-guru kita, wabil khusus orang-orang yang berjasa dengan Masjid Al-Mubarakah, termasuk almarhum almaghfurlah Ustadz Haji Saifuddin yang kemarin baru meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka yang telah meninggal dunia, Allah ampuni dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kubur mereka rawdah min riyadil jannah. Bihadzal niyya wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma hab lana ya wahhab ilman wa hikmah wa li rizqi ya razaqun lana musahila wa bil khairi ya fata faftah lana wa bil ilmi ya alim kun lana mufaddila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.